Selamat pagi semua, selamat pagi Pak Rudi. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan materi pricing strategi. Saya ambil dari studi kasus di tempat saya bekerja di PT Expam Jaya Cikarang. Bagaimana perusahaan menentukan harga? Menurut Kotler, terdapat tiga pendekatan utama dalam penentuan harga, yaitu customer value based pricing, yaitu harga ditentukan berdasarkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Yang kedua ada cost based pricing, yaitu harga yang ditentukan berdasarkan biaya produksi ditambah margin. Yang ketiga ada competition based pricing, yaitu harga ditentukan dengan mempertimbangkan harga pesaing. Dalam praktiknya, perusahaan itu tidak hanya menggunakan satu pendekatan, melainkan kombinasi dari ketiganya. Karena ini, setiap pendekatan memiliki kelebihan dan keterbatasan, terutama dalam industri yang kompetitif seperti industri farmasi ini. Dalam konteks di tempat saya bekerja di PT Expam Jaya sebagai perusahaan farmasi obat generik, penentuan harga itu dilakukan secara kombinatif. Yang pertama dari sisi cost base, yaitu perusahaan menghitung seluruh komponen biaya mulai dari bahan baku, biaya produksi, quality control hingga distribusi. Yang kedua dari sisi competition base, harga produk itu dibandingkan dengan produk generik lainnya di pasar karena pasar obat generik itu sangat sensitif terhadap harga. Eh, yang ketiga itu dari sisi value base, perusahaan itu tetap mempertimbangkan manfaat klinis serta kepercayaan terhadap kualitas produk. Selain itu, faktor penting lain adalah regulasi pemerintah seperti harga dalam e-katalog BPJS yang sangat mempengaruhi strategi pricing di industri farmasi. Dalam strategi penerapan harga produk, terdapat dua pendekatan utama, yaitu ada market skimming pricing, yaitu penetapan harga tinggi di awal untuk memaksimalkan keuntungan dari segmen tertentu. Yang kedua ada market penetration pricing, yaitu penetapan harga rendah untuk cepat masuk ke dalam eh, pasar dan menguasai pasar. Pemilihan strategi ini sangat bergantung pada tujuan perusahaan serta karakteristik pasar yang ada. Di dalam kasus di PT Expam Jaya, strategi yang digunakan adalah market penetration pricing. Jadi sebagai contoh, pada produk yang dijual perusahaan itu menerapkan harga yang relatif lebih rendah dibanding kompetitor. Jadi tujuannya adalah untuk mempercepat adopsi produk di pasar, masuk ke dalam formularium rumah sakit serta dapat bersaing dalam sistem e-katalog BPJS. Jadi, seperti dijelaskan tadi, harga pada obat, itu sangat sensitif ya. Jadi beda Rp1 pun itu bakal dipertimbangkan oleh rumah sakit. Strategi ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu lebih fokus pada volume penjualan dibandingkan margin tinggi di awal. Nah, selanjutnya ada product mix pricing strategi, yaitu strategi penerapan harga untuk berbagai produk dalam satu lini atau portofolio. Beberapa pendekatan umum yang digunakan antara lain ada product line pricing, optional product pricing, captive product pricing, dan bundle pricing. Tujuannya itu untuk mengoptimalkan keuntungan secara keseluruhan. Jadi bukan hanya dari satu produk saja. Nah, dalam praktiknya, penerapan produk mix pricing ini dapat dilihat dari perbedaan harga berdasarkan. Yang pertama ini misalnya untuk obat yang dosis, contohnya di sini ada yang dosis 8 miligram dengan dosis 16 miligram. Jenis produknya sama dalam satu kategori, tapi harganya berbeda. Perbedaan harga ini mencerminkan perbedaan nilai dan kebutuhan pasar.
Dengan strategi ini, perusahaan itu dapat menjangkau berbagai segmen konsumen sekaligus mengoptimalkan profit dari seluruh portofolio produknya. Selanjutnya adalah price adjustment strategi, yaitu strategi penyesuaian harga sesuai dengan kondisi pasar. Beberapa bentuk penyesuaian harga itu meliputi diskon, segmented, promo, promo, dan psikologikal. Strategi ini penting untuk menjaga fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar. Nah, yang dilakukan di Expam Jaya sendiri itu ada beberapa contohnya. Yang pertama itu eh, memberikan diskon kepada distributor dengan volume pembelian besar. Penerapan harga khusus dalam tender rumah sakit atau BPJS, serta penyesuaian harga berdasarkan wilayah atau segmen pasar. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk meningkatkan penetrasi pasar sekaligus menjaga hubungan dengan mitra distribusi. Yang terakhir adalah price change, yaitu perubahan harga yang dilakukan perusahaan akibat perubahan kondisi internal maupun eksternal. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhinya itu ada kenaikan harga bahan baku, fluktuasi nilai rupiah, tekanan dari kompetitor, serta kebijakan pemerintah. Jadi perusahaan harus mampu menyesuaikan harga secara tepat agar tetap kompetitif tanpa mengorbankan profitnya di sini. Nah, dalam industri farmasi, perubahan harga itu sering dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kenaikan harga bahan baku, perubahan kurs mata uang, serta dinamika persaingan di pasar generik. Ini sebagai contohnya, eh, PT Hexpam Jaya itu dapat saja menaikkan harga ketika biaya produksinya meningkat. Namun di sisi lain, perusahaan juga dapat menurunkan harga jika terdapat tekanan dari kompetitor, terutama dalam pasar generik yang sangat kompetitif. Sebagai kesimpulan, strategi pricing ini merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dalam industri farmasi, penentuan harga itu tidak hanya mempertimbangkan biaya dan keuntungan, tapi juga regulasi, akses pasar, serta kebutuhan masyarakat. Dari studi kasus di PT Expam Jaya ini menunjukkan bahwa perusahaan itu menggunakan kombinasi berbagai strategi pricing untuk menjaga keseimbangan antara daya saing, akses pasar, dan profit yang ada. Dengan demikian, strategi pricing yang tepat akan menentukan keberhasilan produk di pasar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.